Dari sekian banyak Titans yang muncul di film Godzilla King of the Monsters, Titans mana yang bisa dimunculkan kembali di film Godzilla vs. Kong? Berdasarkan jumlah Titans yang telah diperkenalkan, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. So, duduk yang manis, ambil cemilan kalian, dan jangan lupa di-subscribe bagi yang belum. Dan selamat datang di dunianya para monster. Ada banyak opsi atau pilihan yang bisa membawa para Titans kembali di Godzilla vs. Kong. Monsterverse telah memperkenalkan daftar panjang para Titan tersebut, dan sekarang banyak cara bagi hampir semua dari mereka untuk muncul dalam beberapa kapasitas di film Monsterverse mendatang. Tetapi dengan memperkenalkan begitu banyak dari mereka di Godzilla King of the Monsters, lalu kemudian semuanya dimunculkan kembali di Godzilla vs. Kong, rasanya sangat mustahil menurut gua. Godzilla, Kong, Mothra, King Ghidorah, dan juga Rodan adalah salah satu contoh dari banyak Titans yang ada. Beberapa Titans berhibernasi ketika Ghidorah membangunkan mereka, tetapi mungkin ada lebih banyak yang bersembunyi di bawah bumi yang tidak diketahui oleh manusia. Di mana hal itu ditunjukkan dalam kredit di film Godzilla King of the Monsters, dan juga sinopsis Godzilla vs. Kong, yang mengatakan bahwa Monarch akan mulai menjelajahi terowongan Hollow Earth. Sehingga sepertinya hal tersebut bisa menjadi pembuktian kemunculan Titans baru seperti Nozuki dari gambar mainan yang bocor dan bisa ikut bermain di filmnya nanti. Film ini juga diharapkan menampilkan debut Monsterverse dari duplikat robot Godzilla, yaitu Mechagodzilla. Walaupun film ini kemungkinan akan memperkenalkan Titans baru seperti Mechagodzilla dan juga Nozuki, ada kemungkinan besar bahwa film ini juga akan membawa Titans yang sudah ada sebelumnya. Lagi pula, mereka pantas mendapatkan lebih banyak waktu di filmnya nanti. Dan inilah deretan Monsterverse Titan yang bisa saja kembali di Godzilla vs. Kong. Godzilla akan membuat penampilan Monsterverse keempatnya ketika dia bertarung dengan Raja Pulau Tengkorak di Godzilla vs. Kong, sebagai hasil dari kemenangannya atas Ghidorah. Godzilla sekarang adalah alpha dari para Titan, tetapi itu tidak berarti dia memiliki semuanya di bawah kendalinya sekarang. Mungkin ada beberapa Titans yang akan menantang statusnya sebagai sang alpha. Kong tidak pernah menanggapi panggilan Ghidorah dan juga tidak menerimanya sebagai sang alpha. Jadi sulit membayangkan dia harus tunduk pada Godzilla. Terlepas dari apa yang dia pikirkan tentang Godzilla, dia akan segera mendapatkan kesempatan untuk melengsarkan sang raja monster saat ini. Nah, lebih dari 40 tahun sejak Kong Skull Island, Kong telah mengalami beberapa perubahan sejak terakhir kali terlihat. Peningkatan ukuran tubuhnya yang signifikan akan memungkinkannya bertarung di level yang sama dengan Godzilla. Mothra memang telah mati saat bertarung melawan Ghidorah dan juga Rodan di Godzilla King of the Monsters. Tetapi kata kematian sepertinya hanya penggambaran sementara untuk sang monster pelindung ini. Mothra tidak pernah benar-benar mati di Monsterverse, karena ingatannya selalu ditransfer ke keturunannya. Di kredit Godzilla King of the Monsters memang sedikit banyak membuat kita berteori bahwa Mothra telah meninggalkan sebuah telur sebelum dia mati. Telur terakhir tersebut tidak aktif selama 10.000 tahun lamanya. Tetapi jika Godzilla membutuhkan bantuan, Mothra mungkin harus kembali lebih awal dari biasanya. The False King telah dilenyapkan oleh kekuatan nuklir pulse Godzilla. Namun di post-credit scene mengungkapkan bahwa kepalanya yang terputus dari pertempuran keduanya tersebut masih utuh. Bisa jadi sifat regeneratif kepalanya akan digunakan untuk merekayasa secara genetis dan membentuk Titan yang baru. Atau bisa juga digunakan untuk membuat tubuh baru untuk Ghidorah. Jika demikian, Monsterverse dapat memperkenalkan versinya sendiri dari Mecha King Ghidorah, yang bisa menjadi sekutu Mechagodzilla dalam pertarungan melawan Godzilla dan Kong. Dari 3 kaiju Toho yang bergabung dengan Monsterverse di King of the Monsters, Rodan adalah yang paling mudah untuk dibawa kembali. Ya, alasannya karena dia tidak mati dalam pertempuran terakhir. Setelah pertarungan, ia menemukan gunung berapi baru untuk bertengger, tetapi ia masih bisa menjawab panggilan sang alpha jika saja Godzilla memanggilnya untuk membantunya dalam perjalanan ke Pulau Tengkorak atau pertempuran dengan Mechagodzilla. Melalui Rodan, Godzilla vs. Kong dapat menampilkan tim monster raksasa paling ikonik. Godzilla dan Rodan memiliki sejarah bekerja sama untuk menyelamatkan dunia seperti tahun 1960-an. Methuselah adalah salah satu dari 4 Titans Monsterverse asli yang muncul di layar Godzilla King of the Monsters. 3 lainnya adalah Behemoth, Scylla, dan juga Muto yang ketiga. Methuselah adalah monster berkaki 4 seperti batu.
dan pertama kali mengungkapkan dirinya ketika dia muncul dari tanah dalam adegan singkat di Jerman. Seperti para Titan asli lainnya, dia melayani Ghidorah sampai kekalahannya di tangan Godzilla. Sekarang Methuselah dan yang lainnya adalah antek dari sang alfa baru, yang mungkin Godzilla akan memerlukan bantuan mereka nantinya. Atau mungkin sebaliknya, Godzilla bisa saja tidak memerlukan bantuan mereka nanti di Godzilla vs Kong. Behemoth, yang tampaknya adalah monster raksasa yang sama yang disebutkan dalam Bible. Ia telah ada selama setidaknya 12.000 tahun, menurut novelisasi King of the Monsters. Makhluk yang penggambarannya seperti hewan yang malas ini, dilengkapi dengan taring dari mamut yang berbulu. Ketika dia terbangun, dia tidak terlihat siap untuk bertarung. Tetapi dia masih bisa berada di sekitar Godzilla untuk melayani sang alfa baru tersebut di Godzilla vs Kong. Scylla adalah Titan berkaki 6 dengan kulit keras seperti lapisan baja, dengan wajah yang terlihat seperti cumi-cumi. Sebelum King of the Monsters, Titan ini tinggal di bawah ladang minyak di Arizona. Sejak makhluk ini dikonfirmasi oleh kredit di dalam filmnya, yang mengatakan bahwa Scylla adalah makhluk yang menginspirasi makhluk raksasa dengan nama yang sama, yang terdapat di dalam sebuah karya Homer Odyssey. Godzilla membunuh 2 Muto di film tahun 2014, tetapi setidaknya satu lagi telah dikonfirmasi ada di Monsterverse. Muto ini dikonfirmasi berjenis kelamin betina, serta terdapat beberapa perbedaan fisik kecil yang membedakannya dari 2 jenis Muto sebelumnya. Untungnya bagi makhluk ini, Godzilla tampaknya memilih untuk tidak menargetkannya dengan cara yang sama, seperti yang dia lakukan pada Muto dari film tahun 2014. Dalam sebuah adegan yang terjadi dalam kota bawah laut, di mana di sana terdapat sebuah kerangka yang terlihat identik dengan Anguirus, yang merupakan salah satu sekutu tertua Godzilla dalam film-film Toho. Direktur Godzilla King of the Monsters Mike Dougherty mengatakan kerangka itu mungkin milik Anguirus dan mungkin juga bukan milik Anguirus, dan dia tidak pernah secara resmi mengkonfirmasi hal itu. Kemungkinan karena Legendary tidak memperoleh hak atas Anguirus untuk film tersebut. Nah, jika situasi dengan Anguirus telah berubah, Godzilla vs Kong dapat memunculkan nama Anguirus ketika menjelajahi Hollow Earth nantinya. Mungkin saja dia adalah anggota spesies Anguirus yang lain yang tinggal di terowongan secara rahasia. Panggilan Ghidorah membangunkan beberapa Titans dari muka bumi, tetapi hanya beberapa yang ditampilkan. 11 Titans lainnya membuat kekacauan di Godzilla King of the Monsters. Nama dan lokasi mereka terungkap di monitor di pangkalan Monarch. Salah satunya adalah Mokele Mbembe yang muncul di layar monitor yang berbeda, tetapi tubuhnya dikaburkan oleh begitu banyak asap sehingga tidak mungkin untuk melihat karakteristiknya secara detail. Selain Mokele Mbembe, ada beberapa yang lainnya seperti Abaddon, Bunyip, Sekhmet, Leviathan, Quetzalcoatl, Baphomet, Typhoon, Amuluk, Yamat, dan juga Yamata no Orochi. Sejauh ini sangat sedikit yang diketahui tentang bagaimana bentuk mereka, tetapi masing-masing dari mereka berbagi nama dengan monster atau dewa yang terkait dengan budaya kuno. Sifat alami mereka akan tetap menjadi misteri untuk saat ini, tetapi satu atau lebih dari mereka dapat mengambil bagian dalam aksinya di Godzilla vs Kong, yang akan memberi penonton kesempatan untuk melihat siapa mereka sebenarnya. Beberapa dari mereka adalah makhluk yang menarik untuk disuguhkan. Salah satunya ialah Yamata no Orochi, karena dia dipastikan sebagai monster yang memiliki lebih banyak kepala daripada musuh abadi Godzilla, yaitu Ghidorah. Komentar yang pertama dari Bari Ramadana Gaming. Bang, bahas Skullcrawler di film Godzilla vs Kong. Katanya Skullcrawler nanti lebih besar daripada yang kita lihat di Kong Skull Island. Ya, sesuai dengan bocoran mainan yang beberapa waktu yang lalu, Skullcrawler sepertinya bentuknya lebih besar daripada di film yang Kong Skull Island. Tapi gue nggak mau bahas dulu, karena cluenya masih sedikit bro. Tapi kemungkinan kedepannya bakal gue bahas ya. Terus dari Bang Reza Official, Bang bahas Grand King dong. Iya bro, satu-satu. Pasti gue bahasin kok satu-satu. Kaiju dari seri Ultraman. Semua kaiju di Ultraman versus semua kaiju di Godzilla. Kira-kira siapa yang menang? Dan akan serusak apa planet ini? Pilihan yang sulit bro. Kalau dibilang rusak ya hancur, bukan rusak lagi. Terus dari Haris, Bang bahas Five King musuh Ultraman 3.
Dina dan Ultraman Gaia. Oke. Bang, bahas Monster Urban Legend lagi. Pasti bro. Saya baru bangun tadi malam begadang nonton Monster ID. Terus ngakak aja nih pas si Juggler dibilang kampret. Apalagi di serial Ultraman yang terbaru sekarang ada kemungkinan bakal sama kampretnya dengan yang pas di Ultraman Orb. Emang kampret tuh orang tuh. Max Orochi, Skynet laknat. Bang, katanya SCP-169 Leviathan. Jadi Leviathan panjangnya 800 km. Ya, begitu deh. Nanti gue bikinin deh. SCP kita sambung lagi ya nanti. Terus dari Una Cipto, Bang, ceritakan scene Godzilla 2 Lazarus. Terus dari Ray no Uzumaki, monster yang viral sekarang apa aja bang? Banyak bro. Terus dari Arif Maulana, Bang, nanti bahas kaiju yang di Ultraman Orb the movie. Terus Bang, bahas daftar kaiju di Pacific Rim, ada bocoran Batra. Oke, gue belum lihat sih. Coba ntar gue lihat yang Pacific Rim ya. Terus dari Hafiz Yusuf, saya udah nonton di RTV, bagus. Terus dari Xenomorph, Loki versi Universe Ultraman. Terus dari Arnold, Orochimaru. Terus bahas Galactron, oke. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.